Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan sehat, dilapangkan rezekinya dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan menyajikan sebuah kritikan dari seorang Agri Fanani, yaitu kreator YouTube yang begitu kocak di dalam memberikan reaksi terhadap suhu politik yang memanas ini. Namun kali ini Mas Agri akan mengkritik orang-orang yang suka membenci Pak Jokowi. Bahkan dikatakan agar orang-orang yang membenci Pak Jokowi membuka matanya lebar-lebar akan kemudahan-kemudahan pembangunan, terutama jalan tol yang pada saat ini begitu nyaman digunakan oleh para pemudik yang notabene adalah pemudik terbesar sepanjang beberapa masa pemudik sebelumnya. Untuk itu kita lihat bareng-bareng kritikan Mas Agri Fanani terhadap orang-orang yang membenci Pak Jokowi dengan gayanya yang locak dan sangat mengena ini. Oke, saya undang para tokoh di sini, tokoh antagonis. Iya. Enggak. Tokoh bangsa. Ada beberapa tokoh bangsa, ada banyak yang tokoh antagonis, ada juga tokoh nyinyir. Hidupnya nyinyir terus. Ini macam-macam. Yang intinya adalah secara keseluruhan menjadi keluarga besar pembenci Jokowi. Iya. Ada keluarga besar pembenci Jokowi ya. Siapa dia? Si Profesor Amin Rais Bebek Lumpuh. Iya, yang terkenal dengan Bebek Lumpuh. Kemudian Profesor Din Samsudin, aktor, profesor sekaligus provokator di penggerak demo di bulan Ramadan. Iya. Kami orang. Rinci? Iya. Profesor Refli Harun yang nyinyir terus? Iya. Gak kalah nyinyir lagi Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Iya. Belakangan ikut-ikutan Sutioso. Yang pengen memajukan Jokowi dan nggak asing bagi kita adalah Dr. Said Didu. Said Didu, kemudian Faisal Ajekam. Wah, ini mah masuknya top. Ya. Enggak, udah diapain? Masuk gua top. Kemudian Dr. Riki Sudana, Dr. Rocky Gerung. Iya. Si terkenal dengan penyakit dungunya. Dr. Poni Bakri, pengamat militer, belakangan juga mulai nyinyir terus. Artis dia Depot, dua cowok satu cewek, tinggal satu sebutin kelamaan nanti. Kemudian profesor dan guru besar Sivitas Akademika UGM, yang mengomongkan Jokowi. Padahal Jokowi adalah alumni UGM, harus dibanggakan, tapi malah dinyinyirin terus. Dan nggak kalah tengilnya adalah si bocah kemarin sore ketua BEM UGM yang kebetulan namanya mirip Gibran. Iya. Lumayan nak. Kamu jadi terkenal kan sekarang nak. Makanya lebih kasar lagi nanti akan terkenal nak. Kemudian Dokter Ihsanuddin Nur, kalau beliau sih by data, tapi terkadang katanya ya nggak fit juga. Beliau tidak lebih ke nyinyir sih, tapi lebih ke kritik. Dan kritiknya membangun. Menurut saya masih bagus. Ya, beliau ekonom. Kalau yang lain sebutin di atas tadi nyinyir semuanya dan cenderung fitnah. Dokter Rizal Amri, ekonom juga. Kemudian Lewis Sungkarisma
Nah, ini belakangan udah nggak kelihatan nongol. Kemudian Jumhur Hidayat. Iya. Abdullah. Nah, ini Abdullah nih. Abdullah Hehama. Dan yang barusan final adalah Dr. Untung Cahyono. Iya. Pengkhotbah khusus hasil Pilpres. Dan calon orang-orang nilainya adalah Hasto Kristianto. Ini udah mulai tensinya udah mulai tinggi nih si Hasto nih. Biarin aja. Ya lumayan buat kita jadi bikin konten. Dan disusul Ganjar Pranowo. Iya. Dan Anies Baswedan. Saya mengundang beliau di video ini supaya membuka hati. Kalau hatinya tadinya sakit, busuk, mudah-mudahan sekarang udah mulai sembuh. Ya nggak busuk amat, kira-kira kesana lah. Mulai buka matanya. Harapan saya bisa membuka matanya. Kalaupun matanya nggak mau buka, setidaknya mata hatinya. Karena kalau sudah mata hatinya kebuka itu, setidaknya dia tidak akan nyinyir dan tidak selalu negatif. Dia hanya berkesimpulan sendiri dalam hatinya. Itu mata hati. Kalau mata hatinya udah kebuka, oh iya ya. Sebenarnya kita juga jujur ngakuin sih Jokowi bagus ya. Atau setidaknya diam ya, tidak bicara apapun, tapi dalam hati kecilnya mengakui itu tanpa harus di expose. Itu namanya mata hati. Itu. Tapi yang terjadi sekarang itu adalah orang-orang yang saya bacakan ini tadi, ya, nyinyir, cenderung menfitnah, beda loh ya. Kalau mengkritik beda lah. Ihsanuddin Nursi itu cenderungnya memang mengkritik. Itu menurut saya oke lah, bagus lah ya. Tapi kalau sudah memfitnah, nyinyir terus tanpa ada ujungnya, kemudian cenderung membabi buta, ya. Terus rata-rata ini berujung pemakzulan Jokowi. Itu ujung-ujungnya. Yang ini adalah sebagian mereka adalah anggota kami penyelamat bangsa atau apa itu. Kemudian belakangan adalah petisi 100 yang memajukan Jokowi dan lain-lain gerakan-gerakan yang memang mereka bikin untuk ingin menggulingkan Jokowi. Dengan video ini, tahukah kalian Lebaran kali ini jauh lebih banyak pemudiknya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bahkan ini tertinggi pemudiknya sepanjang sejarah. Satu. Kedua, 71,7% penduduk Indonesia melakukan mudik lebaran. 71,7% dari seluruh penduduk Indonesia melaksanakan atau melakukan mudik lebaran tahun ini. Itu artinya infrastruktur yang sudah disiapkan oleh Jokowi sebelumnya dirasakan betul manfaatnya oleh orang-orang yang tidak buta mata hatinya, orang-orang yang tidak busuk hatinya, orang-orang yang terbuka pikirannya, tapi belum tentu terbuka walaupun dirasakan betul oleh orang-orang pembenci Jokowi. Kenapa? Alhamdulillah ini jumlahnya meningkat, volume kendaraan meningkat, tapi lancar di seluruh kota di Indonesia. Tidak terjadi penumpukan biasa, hanya beberapa menit atau beberapa saat lancar lagi. Tapi tidak stuck, tidak sempat chaos. Ini dari dulu yang dikatakan bahwa rakyat tidak butuh makan aspal, rakyat tidak butuh makan beton. Nah, dulu bilangnya rakyat suruh makan aspal, rakyat suruh makan beton. Sekarang dikasih program makan gratis, ya. Rakyat benar-benar dikasih program makan gratis untuk anak sekolah, usia sekolah. Mau ngomong apa lagi lu? Kan? Siapa dulu yang ngomong? Rakyat nggak butuh makan aspal, rakyat nggak butuh makan beton. Rakyat butuh makan nasi, ya.
sekarang infrastruktur sudah selesai, sekarang pembangunan manusia. Kasih makan gratis supaya anak cerdas. Nanti mobilnya apa lagi nanti? Ini Siregar, hei. Kemarin bahas, aku belum balas itu bahas makan gratis, nanti tak balas nanti. Ketika orang sudah dilandasi oleh kebencian, hilang semua realitasnya. Itu manusia. Mampus. Oke. Terus Anies belakangan, tol itu harusnya pemilik lahan yang dilintasi menjadi pemilik saham. Cerdas benar. Pelaksanaannya lu, ngaco aja lu. Kalau mau jujur, orang-orang pembenci Jokowi, ASN dan yang lainnya, ketika mudik kemarin merasakan betul kelancarannya, tapi tidak pernah mau mengakui itu sebagai hasil karya Jokowi. Selama 10 tahun membangun Indonesia. 10 tahun, men. 10 tahun Jokowi berhasil menyambungkan tol dari ujung Jawa, dari mulai timur sampai barat. Demikian dengan Sumatera, beberapa masih belum nyambung, tapi peningkatannya sudah luar biasa. Nanti di video saya tidak akan skip supaya nontonnya utuh. Itu baru tol, belum yang lain-lainnya. Ya, supaya sekali lagi, supaya terbuka mata hatinya, saksikan video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan Anda sadar. Check it out. Di musim mudik yang dilakukan tiap tahunnya oleh mayoritas penduduk Indonesia, tentunya membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dan salah satu infrastruktur yang paling sangat membantu perjalanan mudik adalah hadirnya jalan tol. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi membeberkan angka fantastis perkiraan pemudik Lebaran 2024 ini, di mana diprediksi sebanyak 193,6 juta orang akan melakukan mudik. Angka tersebut naik 45,8% bila dibandingkan mudik 2023, sebanyak 123 juta orang. Angka tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah mudik di Indonesia. Dengan angka tersebut, bisa dikatakan 71,7% dari jumlah penduduk Indonesia melakukan perjalanan mudik di tahun ini. Melihat besarnya angka pemudik, sudah barang tentu membutuhkan infrastruktur yang memadai. Dan beruntungnya, dalam 10 tahun terakhir ini, pemerintahan Presiden Jokowi gencar membangun infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol. Selama 10 tahun terakhir, lebih dari 70% panjang jalan tol yang ada di Indonesia telah dibangun di era pemerintahan Presiden Jokowi. Adapun total panjang jalan tol kini sudah mencapai 2.836 km, di mana sebelumnya hanya sepanjang 929 km. Lihatlah pembangunan infrastruktur jalan tol di Pulau Jawa, yang kini sudah bisa menyambungkan ujung timur dengan ujung barat Jawa, mulai dari Surabaya di Provinsi Jawa Timur, hingga ke Merak di Provinsi Banten. Tak hanya di Pulau Jawa, pembangunan infrastruktur pun gencar dilakukan di Pulau Sumatera. Pembangunan jalan tol yang dimulai pada tahun 2015 di Provinsi Lampung telah menjadi fondasi awal pembangunan jaringan jalan tol Trans Sumatera. Dan kini, sebanyak 6 provinsi di Pulau Sumatera telah memiliki jalan tolnya sendiri, seperti Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Riau, Sumatera Utara, dan Aceh. Menyusul, Jambi dan Sumatera Barat akan memiliki jalan tol juga. Dampak pembangunan jalan tol di Pulau Jawa dan Sumatera tentunya memberikan manfaat besar dalam momen mudik seperti sekarang ini. Hadirnya jalan tol telah memberikan kelancaran para pemudik agar bisa lebih cepat sampai ke kampung halaman. Melihat banyaknya pembangunan jalan tol di Indonesia, tentunya kita tidak bisa melupakan peran besar seorang Presiden Jokowi yang berani mengambil kebijakan untuk memperbaiki infrastruktur Indonesia yang dulunya tertinggal jauh dari negara tetangga. Tapi di balik program besar infrastruktur di era Jokowi, ada satu orang yang merupakan jenderal lapangan yang tidak bisa diragukan lagi kemampuannya. Beliau merupakan jenderal yang telah berhasil merealisasikan program-program infrastruktur Jokowi. Hasil kerja keras beliau sungguh di luar kebiasaan yang selama ini sering kita lihat. Contohnya saja, jalan tol Trans Jawa yang sebelumnya hanya memiliki panjang kurang lebih 400 km, tapi kini bertambah panjang menjadi 1.167 km.
Begitu juga jalan tol di Pulau Sumatera, yang awalnya hanya ada satu ruas tol sepanjang 34 km, dan itu pun dibangun di era Presiden Soeharto. Kini jalan tol di Sumatera menjadi 884 km, dan menjadi jaringan jalan tol terpanjang kedua setelah Pulau Jawa. Bagi Anda yang terus mengikuti perkembangan pembangunan infrastruktur di Indonesia selama era Jokowi berkuasa, Anda pasti sudah tahu betul siapa sosok menteri yang satu ini. Beliau berpenampilan santai berambut putih, sering tertangkap kamera sedang bertingkah lucu, orang yang selalu memakai topi kementerian yang diputar ke belakang. Sesekali jadi fotografer. Ini beda si rambut putih yang ini ya. Bukan si rambut putih yang ono. Si rambut putih yang ono mah. Aduh, jalan tol Purwodadi setiap tahun diperbaiki tetap rusak ya. Gimana tuh membangun seluruh Indonesia kayak si rambut putih yang ini? Oke, itu kondisinya yang dirasakan Lebaran tahun ini. Mudah-mudahan Anda semuanya tadi yang saya sebutkan nama-namanya tetap mental block, tetap tertutup, tetap tidak mau membuka, tidak mau mengerti sama sekali. Ya, taunya Jokowi nggak bener, taunya Jokowi merusak demokrasi, taunya Jokowi itu aja terus dikembangkan, membangun dinasti itu aja. Karena apa? Bayangkan 10 tahun ini baru tol loh ya, ini baru tol. Belum pelabuhan kapal, belum pelabuhan udara, bandara, berapa yang sudah bertambah, belum bendungan kering, belum embung, belum pembangunan kereta, berikut kereta cepat. Ini baru, ini aja nih, belum semuanya disajikan nih. Masuknya, ini gua mau tes gitu ya, yang hanya jalan tol saja kalian menjadi sadar atau enggak? Menjadi mau membuka hati apa enggak? Tapi kalau memang mau enggak membuka hati, ya memang sudah tertutup. Dikasih tahu nggak, dikasih tahu sama saja. Sumum pahum layak dikasih tahu nggak, dikasih tahu sama saja. Jangankan gini, keluarga gua sendiri aja yang banyak dari penjara negeri aja mengaku jalan tol tapi tetap benci Jokowi. Heran, itu keluarga gua sendiri. Ya nggak tahu pengaruhnya apa. Dia memang walaupun bukan pengurus partai, tapi terafiliasi dengan partai tertentu, sehingga mentalnya udah mental blok. Tapi mau makan setiap hari dari pemerintah. Coba bayangkan kalau pembangunan seperti ini disahkan ke Amin Rais. Bayangkan, yang nyinyir terus. Dan kalau ngomong udah sekate-kate, udah kelewat batas menurut saya. Coba Indonesia diserahkan ke Amin Rais. Jadi sih, jadi berantakan. Jadi juga sih, jadi rusak. Karena beberapa tadi itu ada beberapa yang memang orang sudah tidak mendapat tempat selama era Jokowi, satu. Atau orang yang sudah diajak kerja bareng dengan Jokowi tapi tidak mampu kemudian dipecat, dua. Ya, tiga, orang-orang yang kecewa dengan Jokowi. Memang orang-orang udah baca sakit hati. Ya, empat, orang-orang yang memang kalah bersaing dengan Jokowi. Jadi ya, terus kerjanya. Malu, banyak pecatan ini tadi, nama-nama itu. Ya kalau gua dipecat kemudian nyinyir di ruang publik ya malu lah. Dipecat dia diem, aduh. Oh berarti kinerja gua nggak benar. Lo ini udah dipecat loh, kuat-kuat terus. Saya harus sebutin namanya. Ada yang dari BUMN, ada yang dari ada yang dari macam-macam lah. Komisaris, ada yang dari Wamen, ada yang dari. Nah, ya maksudnya kan diam. Orang kan tahu, rakyat tahu. Oh, lu ngemeng lu dipecat Jokowi, pantesan kan jadinya begitu. Lalu kerja nggak mampu dipecat kok ngemeng terus. Nah, jadi kan begitu. Kalau diam kan orang nggak ada yang tahu. Alamak. Indonesia dipenuhi yang begini nih gimana? Dan karena inilah kemudian sekarang hari ini kita jauh lebih maju dengan negara tetangga, terutama Malaysia yang sempat kita tertinggal jauh. Dan itu diakuin langsung oleh Malaysia. Mau kayak begini diserahkan ke Refli Harun. Indonesia kita serahkan ke Refli Harun ya. Kan tampak dia pinter tuh, tata negara juga, ahli tata negara juga, hukum tata negara juga.
jadi 2 kali komisaris. Atau pas saya dindu. Aku nggak bahas kalau saya dindu. Atau orang ya udah pada tahu sih. Tapi kita saya dindu aja deh, karena yuk nggak apa-apa lah. Itu tadi kalau bicara infrastruktur ya, ini yang di video baru tol doang. Tadi saya sampaikan ada bandara, ada embung, ada dam, ada bendungan, ada kereta, ada pelabuhan, dan beres semuanya. Ya, ada tapal batas, itu baru infrastruktur. Yang non infrastruktur, Freeport hari ini saham kita 51%. Sebelumnya, selama Freeport berdiri sampai dengan Jokowi menguasai itu, paling tinggi 8%, koreksi kalau saya salah. Indonesia cuma dikasih saham 8%. Nyengir loh. Ini pun mereka nggak akan akuin. Ini pun mereka nggak akan lihat. Jangan. Karena apa? Mental block. Karena apa? Hatimu busuk. Kalau udah hati busuk, susah. Belum blok-blok migas lainnya sekarang dikuasai Indonesia. Belum program hilirisasi, nggak boleh bahan mentah dibawa ke luar negeri. Alamak, apa yang kamu harapkan? Kekuasaan, pengen berkuasa. Emang lu bisa membangun Indonesia? Atau berkuasa hanya untuk kelompokmu dan nanti keluargamu? Supaya makmur, bisa hidup keturunan, misalnya. Apa itu? Apa memang kamu pengen membangun jauh lebih hebat dari Jokowi? Orang terbuka kecamatan semua. Idioso ikutan mau memajukan Jokowi. Kata Nurmantio, kata Nurmantio udah kapan tahu? Udah kecewa, udah langsung menjadi lawan Jokowi terus. Sekarang udah tahu. Bisa. Amin aja bisa, kita membangun negara. Bisa, Min. Elah bangga. Rusak lu bisa. Aduh bang lu. Atau Faisal Asgaf deh ya. Gimana kalau kita selain ke Faisal Asgaf aja? Hebat deh kayaknya deh. Jok dia mah, top dia mah. Kan semuanya salah. Yang benar hanya dia. Faisal Asgaf tuh. Semuanya orang di muka bumi ini Indonesia salah. Yang benar hanya dia. Itu Faisal Asgaf itu. Kalau lihat di debat-debat, kalau kita lihat acara-acara TV, udah paling top ya, udah paling bener aja. Udah si paling bener aja. Kalau kita saling ke mereka aja ya, negara ini ya, keren kali ya, bisa kali. Oke, mudah-mudahan para pembenci Jokowi menjadi sadar dan tidak terus menyebarkan kebencian di muka bumi ini. Dan ketika meninggal nanti husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah asiknya Mas Agri Fanani dalam memberikan kritik yang membangun bagi para kritikus-kritikus atau orang-orang yang suka mengkritik dengan kritikan yang nyinyir kepada pemerintahan. Mudah-mudahan kritikan ini bisa membangun semuanya, dan salam NKRI harga mati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.